Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Elvianti Naftali dengan nomor induk mahasiswa 210301010013. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berkaitan dengan perilaku organisasi, yaitu pengambilan keputusan dalam organisasi. Pengambilan keputusan dalam organisasi. Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu alternatif terbaik dari beberapa pilihan untuk mencapai tujuan organisasi. Di dalam organisasi, keputusan sangat penting karena yang pertama, menentukan arah perusahaan, kedua, mempengaruhi kinerja keuangan, dan berdampak pada karyawan dan stakeholder. Pada materi ini, saya akan membahas 7 materi yang mencakup pertama, konsep dasar pengambilan keputusan, kedua, model pengambilan keputusan, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yang keempat, bias dan kesalahan dalam pengambilan keputusan, yang kelima, pengambilan keputusan dalam kelompok, yang keenam, pengambilan keputusan etis, dan yang ketujuh, pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Materi yang pertama yaitu konsep dasar pengambilan keputusan. Konsep dasar pengambilan keputusan di sini dibagi menjadi dua, yaitu keputusan terprogram yang bersifat rutin dan berulang, menggunakan aturan atau SOP yang jelas dan biasanya digunakan untuk masalah yang lebih sederhana. Contohnya seperti prosedur pencatatan transaksi dan sistem pembayaran gaji. Kemudian yang kedua, keputusan tidak terprogram. Keputusan ini lebih bersifat baru dan tidak rutin, kemudian tidak memiliki prosedur baku, serta biasanya lebih kompleks dan strategis. Contohnya seperti keputusan ekspansi bisnis, akuisisi perusahaan lain, dan restrukturisasi keuangan. Materi yang kedua yaitu tingkat pengambilan keputusan. Dalam organisasi, pengambilan keputusan dibagi berdasarkan tingkat manajemen karena setiap level memiliki tanggung jawab serta ruang lingkup yang berbeda. Kali ini saya akan menjelaskan 3 tingkat pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, keputusan tingkat strategis atau top management. Keputusan ini dibuat oleh direksi, CEO, komisaris, dan manajemen puncak. Memiliki ciri-ciri bersifat jangka panjang, menentukan arah dan visi perusahaan, berisiko tinggi, dampaknya besar bagi organisasi, dan biasanya tidak terprogram. Contohnya seperti ekspansi ke pasar internasional, merger dan akuisisi, perubahan struktur organisasi, dan keputusan investasi besar. Kemudian yang kedua, keputusan tingkat manajerial atau middle management. Dibuat oleh manajer departemen seperti keuangan, pemasaran, produksi, dan lain-lain. Memiliki ciri-ciri seperti bersifat jangka menengah, mendukung keputusan strategis, mengatur perencanaan dan pengendalian, kombinasi keputusan terprogram dan tidak terprogram. Contohnya seperti penyusunan anggaran tahunan, pengendalian biaya operasional, dan penentuan target penjualan. Kemudian yang ketiga yaitu keputusan tingkat operasional atau lower management. Keputusan ini dibuat oleh supervisor, kepala bagian, serta staf operasional. Memiliki ciri-ciri seperti bersifat jangka pendek, rutin dan berulang, biasanya terprogram, dan berisiko relatif rendah. Contohnya, pencatatan transaksi harian, persetujuan pembelian rutin, dan pengelolaan kas kecil. Materi yang ketiga yaitu faktor faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Secara umum, faktor yang mempengaruhi keputusan dibagi menjadi faktor individual, faktor organisasi, dan faktor lingkungan. Contohnya, faktor individual contohnya seperti persepsi, nilai, dan etika, kepribadian, emosi, dan pengalaman. Kemudian faktor organisasi memiliki contoh seperti budaya, struktur, tekanan waktu, dan sistem reward dan punishment. Kemudian faktor lingkungan memiliki contoh seperti ekonomi regulasi dan persaingan pasar. Kesimpulan dari ketiga faktor ini yaitu
Pengambilan keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh logika dan data, tetapi juga oleh faktor psikologis, budaya organisasi, dan kondisi lingkungan. Dalam bidang akuntansi, faktor-faktor ini sangat penting karena keputusan yang salah dapat berdampak pada kerugian finansial, kesalahan laporan keuangan, masalah hukum, dan hilangnya kepercayaan publik. Kemudian materi yang keempat yaitu bias dalam pengambilan keputusan. Bias di sini merupakan kesalahan berpikir secara sistematis. Beberapa bias penting karena uh, overconfidence bias atau terlalu percaya diri, anchoring bias atau terpaku pada informasi awal, dan confirmation bias atau hanya mencari informasi yang mendukung pendapat, kemudian escalation of commitment atau tetap melanjutkan proyek gagal karena sudah terlanjur investasi, dan framing effect atau keputusan berubah tergantung cara informasi disajikan. Dalam akuntansi, bias bisa mempengaruhi penilaian aset, estimasi cadangan, dan audit judgment. Kemudian yang kelima yaitu pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan berkelompok merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk memecahkan masalah atau menentukan tindakan tertentu. Biasanya dilakukan dalam rapat manajemen, tim proyek, komite audit, dan tim anggaran. Dalam organisasi modern, banyak keputusan penting dibuat secara tim dan bukan individu. Kemudian materi yang keenam, pengambilan keputusan etis. Sebagai calon akuntan, etika sangat penting. Isu etis yang sering muncul itu seperti manipulasi laporan keuangan, konflik kepentingan, dan tekanan atasan. Prinsip penting yang perlu dipegang sebagai akuntan yaitu pertama integritas, objektivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Contoh kasus nyatanya seperti skandal laporan keuangan perusahaan besar. Kemudian materi yang terakhir yaitu pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Pengambilan keputusan kelompok adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dua atau lebih secara bersama-sama untuk memecahkan masalah atau menentukan tindakan tertentu. Biasanya dilakukan dalam rapat manajemen, tim proyek, komite audit, dan tim anggaran. Dalam organisasi modern, banyak keputusan penting dibuat secara tim, bukan individu. Contohnya, kondisi kepastian. Di sini informasinya lebih lengkap, probabilitasnya diketahui pasti, dan risikonya rendah. Kemudian kondisi risiko, informasinya cukup, probabilitasnya bisa dihitung, dan tingkat risikonya sedang. Kemudian kondisi ketidakpastian, informasinya terbatas, probabilitasnya tidak diketahui, dan memiliki risiko tinggi. Nah, kesimpulannya yaitu semakin tinggi tingkat ketidakpastian, maka semakin besar resiko, semakin kompleks keputusan, dan semakin penting analisis dan pengalaman. Dalam praktik akuntansi dan manajemen, sebagian besar keputusan berada pada kondisi risiko dan ketidakpastian, bukan kepastian mutlak. Baik, kesimpulan dari materi yang
telah saya bahas, yaitu pengambilan keputusan dalam organisasi adalah proses memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan. Proses ini tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor individu, organisasi, serta lingkungan eksternal. Keputusan dalam organisasi terbagi menjadi keputusan strategis atau jangka panjang, keputusan manajerial atau pengendalian dan perencanaan, keputusan operasional atau kegiatan rutin, dan dalam praktiknya pengambilan keputusan sering juga dipengaruhi oleh persepsi dan emosi, budaya dan organisasi, tekanan waktu, resiko, dan ketidakpastian, bias seperti overconfidence, encoring, dan groupthink. Oleh karena itu, agar keputusan lebih efektif, maka diperlukan analisis yang sistematis, penggunaan data yang akurat, pertimbangan risiko, objektivitas, dan etika profesional. Dan bagi mahasiswa akuntansi, kemampuan mengambil keputusan yang tepat sangat penting karena berkaitan langsung dengan investasi, penyusunan anggaran, audit, serta penyajian laporan keuangan yang andal. Demikianlah materi yang berkaitan dengan perilaku organisasi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.